Jumpa lagi kita dengan Peluang Entertainment. Teman-teman, pada kesempatan ini kita akan ngobrol-ngobrol soal koperasi yang agak santai lah. Karena banyak persoalan-persoalan koperasi yang kadang-kadang banyak orang bertanya ini peraturannya seperti apa, siapa berhak atas apa, pejabat berwenang-wenang ataukah pejabat sewenang-wenang. Nah, ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang tidak terjawab. Kebetulan di samping saya pada hari ini ada mantan pejabat nih, mantan pejabat yang berwenang, bukan yang sewenang-wenang ya. Pak Untung Tribasuki, salam. Salam koperasi. Ya, ini nama saya pikir nggak perlu dikenalkan lebih luas, tapi barangkali teman-teman yang lain yang belum kenal, ini adalah mantan Deputi Kelembagaan Koperasi. Di tangan beliau ini banyak sekali melahirkan beberapa peraturan-peraturan regulasi perkoperasian, dan bahkan beliau ini termasuk orang yang terlibat atau membidani lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang perkoperasian. Undang-undang ini sempat dibilang apkir, bahkan diganti dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, walaupun kemudian dideponir ya, dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi ya. Undang-Undang Koperasi 25 ini sebenarnya masih oke apa enggak sih? Apalagi sekarang undang-undang ini mulai juga dikait-kaitkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Artinya ada turunan Undang-Undang Cipta Kerja yang melengkapi atau barangkali menegasikan Undang-Undang 25, Pak. Dari hasil penelitian yang dilakukan selama ini, hasil lokakarya segala macam, memang ada beberapa yang paling sebenarnya yang krusial ya. Misalnya pada saat Undang-Undang 2592 itu disahkan, itu di lingkungan International Cooperative Alliance itu masih menggunakan nilai dan prinsip koperasi tahun 1966. Kemudian pada tahun 1995 pada konferensi International Cooperative Alliance di Inggris, Manchester, Inggris, itu berubah yang namanya pengertian nilai dan prinsip koperasi. Jadi Undang-Undang 25 yang paling krusial adalah dia mengatur prinsip koperasi yang sudah tidak berlaku di dunia internasional, di koperasi internasional. Seharusnya itu yang paling krusial yang harusnya diubah. Itu makanya pada saat pembahasan Undang-Undang Koperasi tahun 2000, itu yang pertama itu yang jadi bahan pertimbangan. Ini undang-undang sudah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi yang berlaku secara internasional, makanya kita perlu mengubah. Itu tahun 2000 gitu kan. Jadi artinya perubahannya sangat perubahan filosofis kayaknya, Pak ya. Iya. Tapi dalam tatanan peraturan-peraturan kayaknya nggak ada masalah ya. Sebetulnya bermasalah. Bermasalah juga? Iya. Misalnya yang mana, Pak? Ya terbukti akhirnya kan di Indonesia lebih banyak badan hukum koperasi. Tapi bagaimana dengan cara hidup berkoperasinya? Cooperative way of life-nya gimana? Itu kan tidak banyak dipraktekkan. Tapi kan selama ini memang begitu. Pemerintah jabatan pejabat kan makin banyak dia mendirikan koperasi, semakin firm posisinya gitu kan. Nah, kan begitu Pak Untung. Ya harusnya kan ini sebagai satu media yang sangat efektif untuk memberdayakan orang kan, koperasi ini. Tapi dia tidak bisa kalau hanya sekedar badan hukum. Iya. Di negara-negara common law, ya toh, Anglo-Saxon seperti Inggris, Amerika, Kanada, itu kan nggak begitu penting badan hukumnya. Yang penting ada kehidupan berkoperasinya enggak di situ. Itu yang kemudian membuat kebijakan pemerintah berbeda terhadap koperasi. Jadi pada saat satu koperasi orang berkelompok, berbisnis, kemudian dia melakukannya dengan cara koperasi, menerapkan prinsip-prinsip koperasi, ya toh, menerapkan yang namanya nilai-nilai keswadayaan, menerapkan nilai-nilai pendidikan, menerapkan nilai-nilai solidarity dan seterusnya, dia dapat insentif dari pemerintah karena memberdayakan orang, warga negaranya, bukan karena badan hukumnya, tapi karena cara hidupnya itu membuat bisnis itu menjadi lebih baik. Kemudian secara ekonomi masyarakat itu lebih baik.
secara umum kemudian meningkatkan kesejahteraan orang banyak. Itu kemudian pemerintah masuk memberikan insentif, dikasih pajak 0% misalnya, dikasih subsidi bunga untuk petani, dikasih insurance, ya kan, bantu untuk membangun asuransi sehingga kalau dia gagal panen dan sebagainya langsung di cover dengan asuransi. Terusnya. Tapi kalau koperasi kemudian tidak mempunyai posisi tawar secara ekonomi, apa yang salah? Misalkan kan koperasi kita selalu ada di pinggiran. Koperasi hanya dihitung sebagai hitung-hitungan usaha-usaha kecil. Bahkan koperasi oleh sebagian orang dianggap hanya semacam hibah, proyek hibah pemerintah saja. Apa yang salah, Pak? Undang-undangnya atau memang mindset berkoperasi? Ya. Dari satu sisi regulasinya juga mesti diperbaiki ya. Seperti tadi kan persoalan yang sangat krusial adalah yang menyangkut nilai, prinsip dan pemahaman tentang berkoperasi itu. Itu satu sisi. Kemudian persoalan-persoalan yang terkait dengan pengembangan permodalan juga kan penting. Kemudian bagaimana membangun organisasi koperasi itu sebagai business entity, kalau dia memang mau berbisnis, dia benar-benar profesional, kan begitu. Harus diracik juga organisasi. Gimana koperasi mau bagus organisasi kalau strukturnya selalu ketua, sekretaris, bendahara, itu dia tidak mengenal istilah CEO misalnya, atau presiden director misalnya gitu. Padahal kan undang-undang tidak melarang. Jadi saya lihat banyak itu dalam praktek berkoperasinya yang slack di situ. Dan pemahaman tentang berkoperasinya yang kurang tersosialisasikan dengan baik. Modernisasi berkoperasi ini kan sekarang sudah mulai dikembangkan pemerintah ya dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja ya. Omnibus Law. Ada derivasi mengenai perkoperasian tentang pendirian koperasi oleh 20 orang. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja kan mulai direvisi itu sehingga diizinkan hanya boleh 9 orang pun boleh gitu kan. Ini gimana Pak? Kayaknya menurut teman-teman yang lain bagus sehingga bisa menumbuhkan koperasi di beberapa tempat gitu lebih baik gitu. Kita kembalikan ke persoalan pokok tadi kan? Apa saja sih yang penting yang harusnya berubah gitu kan? Karena dunianya berkembang kan? Yang pertama itu tadi persoalan nilai dan prinsip jati diri koperasi yang harusnya diadop dong. Sehingga kita tuh tidak tercerabut dari koperasi-koperasi secara internasional. Gitu. Dan kita juga, negara kita sudah ikut kan, kita sebagai anggota ICA juga. Tapi kita tidak segera melakukan perubahan itu di undang-undang. Kita tadinya berharap kan Undang-Undang Cipta Kerja itu termasuk mengubah itu hal yang prinsip. Dan ternyata masih dipakai juga. Ternyata masih dipakai juga yang lama kan. Gitu. Kemudian yang kedua tadi kan ada juga persoalan yang terkait dengan permodalan, ya kan? Permodalan koperasi itu juga perlu kita review. Apa benar tuh modal koperasi seperti itu, simpenan gitu kan? Jadi apakah ini tidak membuat struktur modal koperasi menjadi rapuh? Simpanan pokok, simpanan wajib. Kalau anggota keluar boleh ambil. Iya boleh ambil. Jadi pada saat satu koperasi misalnya ada 1.000 orang anggotanya, 500 orang keluar, dia ambil simpanan pokok, simpanan wajib, langsung jebol itu modalnya. Mestinya nggak boleh diambil. Ya harusnya kan tidak boleh diambil, bisa dialihkan. Begitu. Misalnya begitu salah satu. Seperti model Undang-Undang 17 yang dianulir itu kan bisa dialihkan ya? Iya bisa saja dialihkan kepada anggota yang lain. Cuma ada batasan pemilikan misalnya. Jadi tidak ada 1 atau 2 anggota yang menguasai. Jadi Undang-Undang 25 tahun 92 itu yang sangat krusial itu sebenarnya tentang identiti koperasi itu yang perlu dirubah Pak ya? Iya ada beberapa, makanya kan saya bilang satu soal cooperative identity. Karena adanya 95 ICA itu. Yang kedua persoalan yang terkait dengan modal. Yang ketiga terkait dengan organisasinya, ya kan. Jadi ada beberapa item bagaimana yang namanya Badan Hukum Koperasi itu diperkuat kedudukannya. Seperti itu. Kemudian bagaimana model pendekatan dari pemerintah, misalnya kan? Model pendekatan dari pemerintah, apa memberdayakan atau memperdayai? Jadi kalau kita ingin memberdayakan itu apa saja, ya kan hal-hal yang strategis, ya kan? Kalau mau ngurus perizinan, ya bikin gampang dong, kan gitu. Mudah, murah, cepet. Jangan kalau
kalau bisa dilama-lamain ngapain dipercepat. Tapi kalau saya tetap senang Pak Undang-Undang 25 itu karena ada pasal di Undang-Undang 25 itu tentang perlindungan pemerintah terhadap usaha koperasi. Nah, misalkan itu di pasal-pasal akhir ya, pasal 63 ke sana itu. Itu sampai sekarang kan belum jalan, Pak. Iya, jadi banyak sebetulnya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Koperasi juga yang belum dilaksanakan. Sebenarnya ada yang masih harus dikembangkan. Saya kembali ke struktur permodalan ya. Ada instrumen-instrumen utang, kan ada instrumen modal sendiri tadi itu yang instrumen wajib, walaupun tidak modal sendiri juga karena bisa diambil kan. Bohong-bohongan aja itu jadinya. Kemudian yang instrumen kedua modal pinjaman. Ada utang dari bank, dari lembaga keuangan lain, dan kemudian bisa juga dari anggota gitu kan untuk modal. Ini kita bicara tentang koperasi ya, koperasi secara umum. Kemudian dia juga bisa mengeluarkan surat utang. Dia juga bisa mengeluarkan yang namanya obligasi koperasi. Itu yang diatur dalam pasal 41 undang-undang. Pertanyaannya, mana koperasi yang pernah menggunakan instrumen itu? Gitu ya. Atau mungkin ada lagi instrumen modal yang ketiga, namanya modal penyertaan. Itu kan menurut PP-nya, menurut undang-undang itu penanggung risiko. Itu akan tidak membebani koperasi karena risiko akan ditanggung oleh si investor. Dan kemudian diminta juga kalau bisa modal ini datang dari pemerintah. Seperti pemerintah melakukan penempatan modal kepada PT, BUMN itu yang kita sebut. Kenapa BUMN kok dalam bentuk PT saja? Kenapa tidak dibuat juga dalam bentuk koperasi yang pemilikannya banyak? Gitu? Bahkan kalau beberapa teman itu kan banyak yang teriak-teriak tuh Amerika aja yang namanya listriknya koperasi, ya kan? Rural Electricity Co-op. Kenapa di kita enggak? Misalnya kayak di Kanada, The Jardins, insurans terbesar, koperasi, rumah sakit di mana-mana banyak yang dibangun oleh koperasi, gitu. Di sini kok tidak? Tunggu dulu Pak Untung. Saya dengar gini, di negeri kita, di Indonesia katanya koperasi tidak bisa mendirikan lembaga asuransi sama rumah sakit. Enggak, itu tadinya mau dibikin seperti itu di RUU asuransi. Oh gitu. Tapi kita bikin lokakarya waktu itu di butik hotel sana. Jadi boleh. Kita undang orang keuangan, kita undang dari OJK dan seterusnya. Kita undang kawan-kawan dari gerakan koperasi. Akhirnya muncul itu. Yang tadinya hanya PT yang bisa, kemudian koperasi juga bisa. Tadi Anda bicara mengenai koperasi-koperasi hebat di Amerika ya, seperti Enreka tadi kan, koperasi listrik yang menguasai 57% energi di Amerika. Di negeri lain ada koperasi yang menguasai rumah sakit kayak di Brazil, atau koperasi-koperasi persusuan di Denmark, atau koperasi-koperasi retail di negara tetangga paling dekat, Singapura, Fair Price. Jadi koperasi di mancanegara bermain di seluruh level. Bahkan di Amerika itu sudah ada tradisi yang namanya NCB ya, National Cooperative Bank, yang dia merating koperasi-koperasi besar di negeri Paman Sam itu dari 30 ribuan koperasi. Di rating hanya 100 yang terbaik gitu. Di Indonesia juga ada melalui buku 100 koperasi besar. Pertanyaan saya di Indonesia ini Pak Untung, saya kira saya bertanya paling cocok sama Pak Untung yang malang melintang di regulasi perkoperasian. Kenapa di Indonesia koperasi kita terbanyak justru hanya disimpan pinjam? Koperasi produsen pertanian kita nyaris pelan-pelan menghilang Pak. Apa yang ini Pak, yang terjadi? Saya pikir pemahaman perkoperasiannya ya yang mungkin tidak. Atau saya curiga jangan-jangan kalau di sana di negara-negara maju itu ada yang kita sebut dengan individualitas, gitu. Kalau di sini yang terbangun adalah individualisme. Jadi gotong royong hilang. Jadi ada beberapa gejala yang saya tangkap misalnya. Dulu di kampung-kampung kalau panen padi itu tetangga-tetangganya bantu tuh. Panen, derep namanya. Gitu. Karena nilai dasar yang ada di koperasi yang paling penting itu solidarity. Kalau kita sendiri-sendiri kita susah. Kalau kita rame-rame
kita mudah. Kenapa mesti simpan pinjam yang berkembang itu? Itu makanya itu kan ini kan prolognya ya. Prolognya. Ya. Di simpan pinjam juga saya pikir tidak simpan pinjam seperti yang seharusnya yang saya lihat berkembang di sini. Walaupun ada ya model-model yang namanya kredit union ya, koperasi kredit masih kita bisa lihat itu proses pemberdayaan orang yang jadi anggotanya ya. Dengan 3 atau 5 pilar yang mereka bangun, gitu kan? Swadaya, solidarity, pendidikan, inovasi, dan unity in diversity. Jadi ini yang terbangun di beberapa koperasi kredit di Kalimantan, di Nusa Tenggara, Sulawesi, itu bagus, bagus dan bisa memberdayakan orang betul. Terus begini juga persoalan yang terkait dengan koperasi produsen, koperasi pertanian, itu juga pengembangannya saya pikir nggak benar ya. Jauh banget, jauh panggang dari api, gitu. Kalau kita lihat model Zeno di Jepang, gitu, atau Organic Valley di Amerika, itu yang namanya petani itu benar-benar dilindungi dan mereka benar-benar berhasil dari A sampai Z. Itu semua nilai tambah dari produk yang mereka punya itu kembali ke petani. Nyiapin lahan kritis jadi lahan subur. Mereka bikin satu manajemen khusus. Dia bikin teknologinya yang bisa bikin lahan kritis menjadi lahan subur. Nanti ada pembibitan seperti Trubus mungkin ya sini ya. Trubus juga kan. Jadi pembibitan itu juga koperasinya anggotanya petani itu yang punya, mereka yang membangun itu, kemudian bikin perusahaan lagi kan, itu dapat nilai tambah kembali lagi ke petani. Kan dulu ada KUD Pak, dekat ke situ. Nggak jauh banget lah. Jauh ya? Nggak jauh banget. Jadi kita kan bottom up, bukan top down harusnya. Jadi ini dilakukan dengan kesadaran penuh. Dan petaninya yang harusnya di ini kan ya. Jadi muncul dari mereka. Jadi yang namanya tadi tanam ya, bikin ini pembibitan, tanam, peralatan budidayanya, hand tractor, sprayer, dia bikin pabrik lagi, gitu. Dia bikin lagi pabrik penggilingan. Nanti dalam skala besar akhirnya karena jumlahnya besar, akhirnya ada kelebihan kapasitas diekspor lagi keluar, gitu, ke seluruh dunia. Ada nilai tambah, kembali lagi ke petani, nilai tambahnya. Terus sampai dia panen bareng, ada satu manajemen khusus yang memanen, gitu. Dapat nilai tambah lagi, kembali lagi ke petani. Jadi A sampai Z bahkan sampai diversifikasi produk itu balik ke petani. Makanya di sana banyak orang jadi petani karena koperasinya menjadi media yang efektif untuk memberdayakan petani. Kalau di sini begitu panen selesai habis sudah, yang bawa pedagang perantara. Jadi distribusi diambil orang, proses produksi diambil pihak lain, bahkan yang namanya pupuk juga itu diambil sama pihak lain. Gitu. Kenapa dibiarkan oleh regulator ini? Itu yang harusnya kita sinkronkan regulasi di tingkat PP, undang-undang pangannya yang harus dibongkar. Jadi tidak di undang-undang koperasinya, di undang-undang sektoralnya yang seharusnya dibongkar. Dan itu kita lakukan. Saya lakukan itu di undang-undang pangan. Saya lakukan itu di undang-undang anti monopoli. Saya lakukan itu di undang-undang tentang penanaman modal. Harus bongkar itu yang regulasi yang nggak berpihak ke koperasi. Oke Pak Untung, karena regulasi tidak berpihak kepada koperasi, kita tidak melihat itu dulu ya. Yang saya ingin lihat adalah dari sisi implikasi atau dampak yang sangat buruk terjadi di perekonomian rakyat kita. Mestinya kan kalau kita bercermin dengan Zeno, kan nggak ada lagi terdengar sekarang impor beras di tengah panen raya. Itu sesuatu yang juga repetitif, berulang-ulang tuh impor beras di tengah panen. Bahkan kini yang lebih ngawur lagi impor garam. Emang nggak ada koperasi garam apa gitu. Nah ini
Saya agak nakal nih Pak Untung. Ini jangan-jangan nih permainan dari para rent seeker ya, para pengejar rente untuk mempengaruhi pengambil kebijakan supaya udahlah abaikan dulu, kita impor saja biar ada selisih poin yang rent seeker itu. Mudah-mudahan bisa diralat kalau saya nakal. Ada permainan seperti itu. Saya pikir mungkin kita nggak terlalu baik dalam perumusan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perubahan iklim yang kondusif untuk koperasi. Iya. Jadi terlalu banyak bolongnya. Iya. Dan itu harusnya kan satu teamwork yang memang harus besar ya, yang lumayan ya, dan harus betul-betul kritis untuk menelisik satu-satu itu. Makanya tahun-tahun 2008, 2009 itu saya selain peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang saya kritisi dan evaluasi, teman-teman begitu, gitu, minta perubahan-perubahan, juga perda-perda. Karena di tingkat provinsi dan kabupaten kota juga banyak peraturan-peraturan daerah yang kemudian membuat retribusi dan sebagainya untuk peningkatan PAD dan sebagainya kan. Itu dulu rata-rata 50 perda satu tahun kita batalkan. Jadi ini masalah sinkronisasi. Iya, jadi kalau yang tidak sinkron dengan peraturan yang lebih tinggi ya kita minta batalkan. Kan sudah dijawab oleh pemerintah dengan Omnibus Law. Jadi satu payung saja, dan bahkan terakhir kan sudah lahir juga PP nomor 721 tentang perlindungan koperasi. Ini kan persoalannya Omnibus Law misalnya. Kita kan berharap banyak, tapi kan ternyata tidak. Iya. Misalnya tadi saya sebutkan, persoalan nilai dan prinsip tidak diubah. Masih tetap yang tahun 66. Berarti kan nggak dibaca itu kali. Iya. Nggak paham kali ya. Kemudian persoalan-persoalan yang terkait dengan permodalan akan dikutak-kutik. Ya tuh? Ngomong soal perlindungan, ya sama juga. Lihat itu pasal 63 Undang-Undang 25. Iya. Sama. Nggak ditambah. Ya mendingan kita lihat isinya perda. Perda-perda di beberapa provinsi itu malah straight to the point. Iya. Misalnya di Bali, Perda Provinsi Bali tahun 2013 itu untuk distribusi pupuk bersubsidi minimal wajib disalurkan ke koperasi 60%. Berlaku itu sampai sekarang? Iya. Jadi langsung straight to the point kan? Percuma kita ngomong perlindungan. Iya toh? Itu dari tahun 92 sampai tahun 2021 tidak terjadi. Iya. PP-nya aja tidak pernah dibuat. Kemudian dibuat PP-nya sekarang ini di PP 7 2021 isinya sama dengan isi pasal 63. Tambahin paling-paling kelautan sama TKBM. Itu sudah ada SKB-nya, saya yang tanda tangan. Sama kompetensi koperasi, pengurus pengawas yang perlu ditatar. Pengurus dan pengawas. Iya kan ada di PP yang baru ini, bahwa kompetensi koperasi itu tidak hanya kepada pengelola, tapi pengurusnya dan pengawasnya juga harus diberikan kompetensi juga. Nah, itu harus dibedakan dong antara owner ya. Pengurus sebagai personifikasi badan hukum. Dia mewakili anggota untuk mengurus koperasinya. Dia sebagai personifikasi badan hukum. Bukan jabatan karir, gitu. Bukan profesi. Sekarang diangkat 2 tahun lagi enggak, gitu? Sekarang jadi pengawas 2 tahun lagi tidak jadi pengawas. Iya. Sekarang jadi pengurus besok, dan tidak ada ukuran pendidikan atau keterampilan. Ada anak orang yang namanya tamatan SD, tapi leadershipnya hebat, bisa aja dipercaya sama anggota kemudian diangkat jadi ketua. Iya. Gitu? Karena dia cuma representasi dari owner ya. Iya. Yang harus profesional itu adalah pengelola, manajemen. Di situ kemudian ada hubungan perburuhan antara pemilik ya terus badan hukum sebagai majikan dengan manajemen. Iya. Karyawan. Itu ada hubungan kerja, ada hubungan perburuhan. Ini yang harus profesional. Iya. Mereka lah yang terikat dengan ketentuan undang-undang ketenagakerjaan. Iya. Itu yang diminta harus kompeten. Di situ muncul kompetensi, nggak ada urusannya.
Gitu? Misalnya perusahaan besar itu punya orang-orang itu yang, ya kan, tamat SD juga enggak. Tapi PP-nya udah kadung terbit nih, gimana nih? Wah, saya nggak ngerti, mesti di-review lah. Bisa direview dengan Permenkop atau? Ya tidak lah, harus diubah itu PP-nya. PP-nya mesti dirubah. Kalau nggak di judicial review di Mahkamah Agung. Katanya mau mempermudah, kok jadi mempersulit? Iya. Katanya mau memberikan kepastian usaha, kok jadi bikin nggak pasti? Itu? Wah, ini ngobrol sama Pak Untung nggak terasa nih waktunya. Udah bersetengah jam kita ngobrol, kalau diikutin panjang betul. Pak Untung ada yang lain nggak yang menurut Bapak masih ada kendala yang perlu disikapi oleh insan-insan perkoperasian di sekitar regulasi kita? Ya, insan perkoperasian, koperasi harus berani dong kalau ada kebijakan yang nggak benar gitu loh. Kalau yang nggak sesuai kebutuhannya kan, mereka punya kebutuhan untuk berkembang kan. Koperasi itu mau koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi jasa. Mereka takut dibukukan Pak usaha? Ya nggak ada urusan, kalau dibukukan ya gugat dong. Oh, jadi masalahnya sebenarnya orang-orang koperasi nggak berani atau memang tidak diajarkan untuk melawan Pak? Atau mungkin punya kesalahan. Atau koperasinya dia juga nggak beres ngurus koperasinya. Nah, iya, tapi kan kita kan tetap harus memperjuangkan hal-hal yang memang bisa membuat ini menjadi lebih baik. Iya. Jadi yang bikin susah-susah kan pemerintah itu kan memang pekerjaannya melayani rakyat. Iya. Digaji oleh rakyat, dibayar pakai pajak rakyat. Dia punya kewajiban untuk melayani rakyat. Gitu loh. Pejabatnya yang berwenang, bukan sewenang-wenang gitu. Apalagi tidak berwenang. Jadi sebenarnya kalau koperasi tidak melawan itu memang perlu disigi ulang ya, atau mereka memang introspeksi. Saya juga berkoperasi juga nggak beres, apa yang mau dilawan kan begitu. Dari sisi koperasinya begitu ya, ayo dong. Iya. Gerakan koperasi dong. Gerakan koperasi. Iya. Dari gerakan koperasi. Dan mereka juga kan harus supporting untuk menekan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang baik. Nah pemerintahnya juga harusnya dia pakai undang-undang yang berlaku dong. Yeah. Karena prinsip pertama itu kita diatur di Undang-Undang Dasar 45 pasal 4 ayat 1. Presiden melaksanakan pemerintahan berdasarkan undang-undang. Kalau enggak itu bisa di-impeach. Iya. Ya toh? Makanya yang namanya aparat itu di tingkat pemerintahan di bawah itu kan dia juga melaksanakan undang-undang. Apa yang diminta itulah yang dilaksanakan. Jangan berwacana dong. Iya. Gitu. Melaksanakan aja, melaksanakan aturan, aman. Gitu. Jadi kalau kita lihat ada yang belum diatur, ya diatur. Tapi kalau ngatur, mbok yo melibatkan stakeholder dong. Koperasinya diajak bicara dong, akademisi diajak bicara dong, tokoh-tokoh masyarakat diajak bicara dong, instansi lain yang terlibat juga diajak bicara dong. Ada rumusnya supaya pas keputusannya ya. Iya, jadi bukan selera orang per orang. Bukan bijak sini tapi bijaksana. Pegiat koperasi yang lain saya kira ini sarapan kita, bukan sarapan nih, lengkap nih, makan siang makan malam. Kita mengenai informasi perkoperasian dari Pak Untung, dan beliau memang orang yang pas untuk kita ajak bicara mengenai regulasi perkoperasian. Teman-teman, kita akan berbincang lagi dengan Pak Untung pada kesempatan yang lain. Tetaplah di Peluang Entertainment, subscribe, like, share, and comment untuk Peluang Entertainment. Kita jumpa lagi.